Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita selalu memanjatkan puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, hingga masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Daud Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa dimanapun berada, dalam kesempatan ini kita sama-sama mencoba untuk merenungi penciptaan kita sebagai makhluk Allah yang bernama manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci yang tidak hanya digunakan sebagai pedoman dan prinsip kehidupan umat, tapi juga memperjelas proses penciptaan kita sebagai manusia. Di dalam Al-Quran ada 2 surat yang menjelaskan tentang penciptaan kita sebagai manusia. Pertama di Quran surat Al-Mu'min ayat 67 sampai dengan 68. Dan yang kedua surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 16. Di ayat yang pertama kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min turabi summa min nutfati summa min 'alaqati summa yahrijukum tifala summa litablagu asyaddukum summa litakunu sayukha wa minkum miyutawaffa min qabl walitablughu ajala musamma wa la'allakum ta'qilun wallazi yuhyi wa yumit fa iza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani. Sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Sedangkan di surat yang kedua, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 16, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfata fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqa wa khalaqnal 'alaqa mudghah fa khalaqnal mudghah izaman fakasawnal izama lahma summa ansha'nahu khalaq akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin summa innakum ba'da zalika la mayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Dan sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat.
Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sesungguhnya kamu pasti mati. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Mengutip dari buku Dalil Anfus Al-Quran dan Embriologi oleh Muhammad Izzauddin Taufik, dari kedua syarat di atas, proses penciptaan manusia terbagi dua tahapan, yaitu primordial dan biologi. Nah, proses penciptaan yang dimaksudkan dengan primordial ini adalah di mana manusia diciptakan pertama kali dari saripati tanah dan diberikan ruh dengan bentuk yang sempurna. Fakta ini dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Ditemukan kata sulalah yang diartikan para ulama sebagai tanah. Itu tentunya dilakukan oleh Allah pada manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Sedangkan peristiwa Hawa sebagai wanita pertama disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 1, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Hal tersebut ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah nasihat yang baik kepada para wanita karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Sedangkan tahap biologi, tahapan ini menjelaskan proses penciptaan fisik manusia. Mulai dari air mani hingga menjadi janin dalam kandungan, proses ini terdiri dari berbagai fase, yaitu nuftah, alaqah, mudghah, tulang belulang, dan peniupan roh. Itulah proses masing-masing fase di mana nuftah atau air mani dalam tafsir Al-Misbah, nutfah diartikan sebagai pancaran mani yang keluar dari alat kelamin pria yang mengandung ratusan juta benih yang dikenal dengan sperma. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9, summa ja'ala naslahu min sulalatim min ma'im mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Nah, sedangkan alaqah segumpal darah, Ibnu Jauzi dalam kitab Zat Al-Masir berpendapat alaqah artinya darah yang menggumpal dan kental yang menggantung pada dinding rahim. Secara harfiah, alaqah juga diartikan sebagai lintah yang menempel pada tubuh untuk menghisap darah. Mengutip buku embriologi dalam Al-Quran oleh Qibtiyah dan Nurwakidah, untuk menjadi segumpal darah diperlukan waktu 40 hari setelah bertemunya sperma dan sel telur. Nah, dari proses ini menghasilkan sel tunggal yang dikenal dengan sebagai zigot yang berkembang menjadi gumpalan daging. Zigot inilah yang melekat pada dinding rahim seperti akar kokoh yang menancap di tanah. Untuk tumbuh kembangnya, zigot mendapatkan zat penting dari tubuh ibu dengan menyerap sari-sarinya. Lalu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kenal dengan mudghah, segumpal daging yang dibalut dengan tulang belulang. Mudghah ini adalah segumpal daging atau tempat pembentukan janin. Fase ini dimulai kira-kira pada hari Minggu keempat masa kehamilan. Menurut Encyclopedia Americana, minggu keempat merupakan awal pembentukan anggota tubuh manusia mulai dari kepala, tubuh, hingga kaki yang berasal dari segumpal daging menjadi tulang belulang. Lalu fase berikutnya pembukusan tulang, pakasaunal izaman lahmah. Berbagai penelitian pembungkusan tulang dalam daging menunjukkan bahwa perkembangan janin dalam rahim ibu sama persis sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran. Di fase ini embrio mengalami perubahan bentuk dari yang sebelumnya hanya segumpal daging sampai akhirnya berbalut kerangka atau tulang. Para ahli embriologi berpendapat bahwa tulang dan otot terbentuk bersamaan, didahului oleh tulang rawan embrio yang mengeras, setelahnya sel otot-otot
jaringan sekitar tulang dapat melindungi embrio tersebut. Dan yang terakhir, insya, peniupan ruh. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 tadi, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Artinya Allah meniupkan ruh di dalam janin sehingga yang menjadi makhluk yang berbentuk lain, mempunyai pendengaran, penglihatan, rasa, akal, dan juga pergerakan. Peniupan roh oleh Allah merupakan puncak dari segala proses penciptaan manusia. Sebab fase ini menandakan adanya sesuatu yang dianugerahkan kepada manusia yang menjadikan berbeda dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang membedakan bahwa manusia diberikan roh sebagai bentuk pertanda kehidupan dimulai. Sehingganya roh ini tidak nampak, tetapi kita rasakan ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang menggerakkan, yang bisa memberikan kekuatan, pendengaran, penglihatan, dan semua potensi yang kita miliki. Maha besar Allah dengan segala apa yang menjadi ketentuan dan kadarnya. Mari kita syukuri dengan segala proses yang sangat luar biasa diciptakan oleh Allah kepada kita sebagai manusia. Maka syukuri dan teruslah bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Demikian sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.